Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Mintarsih, NIM 38. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya di sini akan memaparkan mengenai etika dalam asesmen psikologi. Yang pertama, jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan psikologi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi. Selanjutnya melakukan wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologi seseorang. Hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Yang ketiga, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Yang keempat, bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Ini terdapat pada bab 11 asesmen atau pasal 62 dasar asesmen. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen, yang pertama ada konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Selanjutnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Yang kedua, ada administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Yang ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Ada kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing
dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Yang keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau prakerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain, termasuk psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain untuk memperlancar pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Terdapat pada bab 11 asesmen, pasal 63 penggunaan asesmen. Selanjutnya, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan atau asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan atau pelatihan atau asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan yang menjadi subjek penelitian, dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah: pertama, kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Yang kedua, perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Yang keempat, keuntungan dan atau resiko yang dialami selama proses tersebut. Dan yang terakhir, jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Ini terdapat pada bab 4, hubungan antar manusia, pasal 20, informed consent. Selanjutnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika 1. Pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal seleksi, ujian. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Sekian presentasi dari saya mengenai etika dalam asesmen psikologi. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.